Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Timeline Portugis dengan saya Muhammad Ali Pasya sebagai leader. Nama saya Najwa Kalila Azahra. Saya Almadani. Saya Putri Majidah Zahra. Saya Zahra Tunisa. Dan selamat menyaksikan. Latar belakang. Pada awal abad ke-16, bangsa Portugis menjadi bangsa barat yang pertama datang ke Indonesia. Tujuan dan misinya adalah untuk melakukan perdagangan dan melaksanakan misi 3G, yaitu gold kekayaan, glory kejayaan, dan gospel agama. Bangsa Portugis menetap di Maluku, yang merupakan wilayah penghasil rempah-rempah, dan juga untuk melaksanakan misi gospel, yaitu menyebarkan agama Katolik. Tujuan dan misi bangsa Portugis ke Indonesia adalah untuk berdagang dan melaksanakan misi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Bangsa Portugis ingin menguasai perdagangan timur barat dan menguasai bandar dan daerah strategis yang menjadi mata rantai perdagangan. Bangsa Portugis menetap di Maluku yang merupakan wilayah penghasil rempah-rempah. Selain berdagang, Portugis melakukan misi Gospel dengan menyebarkan agama Katolik. Nah, tokoh selanjutnya ada Bartolomeu Dias. Laut Eropa pertama membuka jalur laut dari Eropa ke Asia. Dia berangkat dari Lisabon, Portugis pada bulan Agustus 1487. Ketika sampai di ujung selatan, kapal Dias terkena badai topan. Setelah badai reda, Dias kembali ke Portugis. Ujung selatan benua Afrika dinamai Tanjung Badai. Namun Raja Portugal João II mengganti namanya menjadi Tanjung Harapan, Cape of Good Hope, karena untuk menghilangkan kesan menakutkan. Yang kedua adalah tokoh penjelajah terkenal lainnya dari Portugis adalah Vasco da Gama yang merupakan kelahiran tahun 1469. Vasco da Gama adalah penjelajah yang menemukan jalur laut menghubungkan Eropa ke Malabar di India. Selain itu, ia juga merupakan sosok yang melanjutkan perjalanan dari Bartolomeu Dias dengan mengelilingi Afrika hingga tiba di Calicut, India tahun 1498. Tokoh penjelajahan lainnya adalah Alfonso de Albuquerque yang memiliki banyak pencapaian hingga dijuluki The Great, the Caesar of the East, and the Portuguese Mars. Tokoh kelahiran 1453 ini memulai pelayaran pada 1503 yang sebelumnya ia adalah penasihat raja. Pada proses penjelajahannya, Alfonso datang ke India dan mencoba membuat pelabuhan dagang. Lalu, pada tahun 1510, ia juga berhasil mengalahkan kerajaan di Goa, Indonesia, dan mendapatkan wilayah kekuasaan. Nah, selanjutnya ada kebijakan. Yang pertama, penerapan monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, campur tangan terhadap masalah internal kerajaan. Yang ketiga, organisasi pemerintahan kolonial terhadap kerajaan pribumi. Yang keempat, praktik diskriminasi terhadap rakyat pribumi. Yang kelima, penderitaan rakyat akibat penerapan sistem tanam paksa. Yang keenam, penderitaan rakyat akibat adanya kebijakan pintu terbuka dan politik etis. Dengan melarang para pedagang untuk membawa rempah-rempah ketika melewati pos mereka. Sebaliknya, para pedagang justru harus menjual rempah-rempah itu ke pihak Portugis dengan harga yang sangat murah. Keinginan Portugis dalam memonopoli perdagangan para pedagang Islam dengan Portugis membuat perdagangan Demak di Malaka menjadi terganggu. Perselisihan antara Demak dan Portugis ini membuat Adipati Unus, salah satu penguasa Demak, melakukan perlawanan terhadap Portugis. Hubungan baik antara rakyat Maluku dan Portugis mulai retak karena sejumlah masalah politik, ekonomi, dan juga sosial. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis adalah adanya politik monopoli perdagangan rempah. Selain monopoli perdagangan rempah, bangsa Portugis juga kerap menyebarkan agama Katolik melalui paksaan dan mencampuri urusan internal kerajaan. Pada tahun 1629, di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, terjadi serangan Kesultanan Aceh terhadap Portugis di Malaka. Aceh pernah berhasil mengalahkan Portugis di Bintan pada tahun 1614. Lalu, di tahun 1617, Aceh kembali berhasil merebut Pahang. Namun, dalam peperangan terbesar Aceh dan Portugis di Malaka, Aceh mengalami kekalahan.
Mundurnya Portugis terhadap Indonesia. Maha kuasa Portugis di Kepulauan Rempah-Rempah berakhir setelah ditikung oleh Kompeni Dagang Belanda Firose. Salah satu syarat waktu garnisun Portugis menyerah ialah bahwa ada jaminan kebebasan beragama. Pertama kita akan bahas dampak positifnya. Dampak positifnya adalah berkembangnya agama Kristen Katolik di Maluku yang disebarkan oleh Franciscus Xaverius. Terus ada berkembangnya musik keroncong dari Portugis, peninggalan bangunan yang berupa benteng-benteng Portugis, nama orang Indonesia menggunakan nama Portugis, benda peninggalan Portugis seperti meriam, dan munculnya jalur pelayaran dunia. Dan selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif yang dibawa oleh Portugis adalah terjadinya perampasan kekayaan alam di Nusantara, adanya monopoli perdagangan, dan terjadinya perperangan melawan bangsa Indonesia. Pasukan Portugis semakin melemah lantaran dikepung mereka kekurangan obat, makanan hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah. Tepat pada 28 Desember 1575, Portugis pun menyerah tanpa syarat. 3 hari kemudian, pada 31 Desember 1575, Portugis diizinkan Sultan Babula meninggalkan Ternate dengan syarat alat perang atau senjata mereka harus ditinggalkan. Peninggalan Portugis di Nusantara. Yang pertama ada Benteng Orange. Yang kedua ada Penjara Tua Kemah. Yang ketiga ada Gereja Tugu. Yang keempat ada Benteng Kalamata. Dan yang terakhir ada Benteng Otanaha. Video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.